Besar setiamu ya Tuhanku Yesus Kristus, ya Aba, ya Bapa, tak ada habis-habisnya. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap waktu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu jadilah kehendak-Mu di bumi ini di bumi ini seperti di dalam surga. dalam surga. Bapa yang baik, Yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami bagian kami secukupnya, secukupnya, cukup untuk untuk memberikan pinjaman pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Kembali kami mau buka hati kami untuk diajari oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Hari ini Rabu 10 Juli 2024. Senang sekali boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Amsal pasal 3, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam Amsal pasal 3 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam, di mana kita tahu bahwa Amsal ini kumpulan daripada hikmat surgawi. Nah, ayat yang kelima mengajarkan kepada kita supaya kita itu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, ya. Yang pertama, apa itu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Ada tambahannya, segenap hati. Artinya Tuhan mau kita mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan total, tidak terbagi, tapi hanya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada Tuhan sebagian, tapi ditegaskan Tuhan mau agar supaya dengan segenap hati kita mempercayai Tuhan. Nah, hal ini mencakup tentang pengakuan daripada diri kita sendiri bahwa kita ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan
Memang kita ini adalah ciptaan yang istimewa, tetapi kita memiliki keterbatasan. Maka itu perlu sekali untuk kita mempercayai Tuhan. Dan dikatakan bahwa Tuhan nggak mau kita itu bersandar kepada pengertian diri sendiri. Ingat Bapak Ibu sekalian, ya, itu yang namanya otak di kepala kita itu ukurannya persis kepalan tangan, ya. Jadi kalau orangnya kepalanya tangannya kecil ya itu otaknya segitu. Kalau kepalanya besar ya otaknya agak besar seperti kepalan tangannya. Dan tidak lebih daripada itu. Coba Bapak Ibu sekalian, ya. Karena otak kita itu cuman kecil, sedangkan Tuhan kita itu adalah Allah yang maha besar, Bapak Ibu sekalian. Tuhan tahu bahwa kalau kita bersandar kepada pengertian sendiri ya tentang segala sesuatu dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, ya kan, kita kemudian akan mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan, ya. Tuhan ingin waktu dia menciptakan kita supaya kita itu berkuasa atas bumi dan semesta alam. Tuhan ingin supaya kita di bumi ini bisa menikmati ciptaan Tuhan yang agung dan mulia itu. Nah, maka itu Tuhan mau supaya kita itu mengandalkan hikmat Tuhan. Maka itu kemudian ada yang namanya Alkitab, Bapak Ibu sekalian, ya, ada namanya Alkitab, yaitu penuntun di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 105, di mana seringkali ayat ini saya pakai juga menjadi bahan doa, yaitu bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita memang percaya dan mengamenkan Mazmur 119 ayat 105 ini bukan sebagai lip service, ya, tapi kita menyadari bahwa firman itu memang pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita, maka sebagai refleksinya tentu kita mau taat secara penuh kepada firman Tuhan. Kita nggak boleh bilang firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku kalau kita tidak mau taat kepada firman Tuhan. Para pelaut, Bapak Ibu sekalian, ya, itu mereka yang pertama, mereka itu mengandalkan insting mereka. Ya, karena mereka udah sering ada di laut, mereka mengandalkan insting mereka. Tetapi nggak cukup dengan insting, mereka juga mengandalkan peta dan kompas. Sebab waktu mengarungi lautan yang begitu luas, kalau cuman mengandalkan insting, ya, maka nanti kapal atau perahu itu akan nyasar kemana-mana. Maka itu mereka perlu lihat peta, mereka perlu memperhatikan kompas sehingga bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat. Nah, demikian juga Tuhan mau kita ini semua mengalami finishing well, finishing strong dalam hidup ini. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jadikan firman Tuhan, hikmat Tuhan itu menjadi pedoman dalam hidup kita. Maka itu Tuhan tidak mau kita itu bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ayat yang ke-6 bilang begini, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Apa arti daripada mengakui Tuhan di dalam segala laku kita? Tuhan mau Bapak Ibu sekalian supaya setiap
kita itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Total, Bapak Ibu sekalian, baik di dalam perbuatan kita, dalam kehidupan sehari-hari, dalam tindakan maupun keputusan-keputusan yang kita ambil, yang kita pilih, ya. Karena kita mengakui tanpa Tuhan kita tidak akan berhasil dan tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Mazmur pasal pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga berkata, kalau kita itu mengandalkan Tuhan, maka kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang merambatkan akar-akarnya sampai ke batang-batang air, daunnya selalu menghijau dan menghasilkan buahnya pada musimnya. Ini orang yang mengakui Tuhan di dalam segala jalan kehidupannya. Dikatakan waktu kita melakukan semua itu, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita, ya. Nah, Tuhan itu mau membimbing kita dan memberikan kepada kita itu jalan yang benar dan jalan yang lurus. Kalau kita membeli alat elektronik, atau kita membeli sesuatu barang, atau kita membeli mobil, memiliki mobil, atau kita membeli gadget, selalu ada yang namanya buku petunjuk, buku manual, cara penggunaannya. Tujuannya apa? Supaya barang-barang yang kita beli itu bisa berfungsi dengan maksimal, ya. Maka itu di dalam Amsal ini dengan jelas berkata supaya kita jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, ya. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dalam segala hal. Dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, kita di New York sedang mengalami musim panas, ya, yang cukup panas, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau saya keluar rumah, saya memperhatikan misalnya halaman rumah daripada rumah-rumah yang ada di komplek perumahan saya, sebagian rumputnya itu jadi kering, Bapak Ibu sekalian, ya. Kenapa kok ada halaman rumah rumputnya jadi kering di musim panas ini? Yaitu karena rumput ini kekurangan air, ya. Nah, Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8 itu berkata bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu enggak takut terhadap datangnya panas terik, ya. Kita nggak tahu apa yang sedang terjadi hari ini dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Tapi Tuhan mau supaya kita itu terus mengandalkan Tuhan. Bapak Abraham adalah bapak segala orang yang beriman. Waktu dia diminta oleh Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim ke suatu negeri di mana dia nggak tahu pergi kemana. Tapi waktu Abraham percaya, maka dia mengandalkan petunjuk daripada Tuhan. Demikian juga kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan. Saya senang sekali ketika mendengarkan kesaksian bagaimana ya anak-anak muda ketika mencari pekerjaan, ya ketika mereka sudah lulus kuliah, ada yang lulus S1, ada lulus S2,
ketika mereka berdoa dan mengandalkan Tuhan, maka kemudian Tuhan memberikan petunjuk, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan jalan bagaimana pekerjaan apa yang harus dipilih. Sementara, maaf Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang-orang yang sudah lulus S1 maupun S2 yang hari ini kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, seperti kata Alkitab, mereka tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Ya, jadi yang pertama perlu sekali untuk kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita perlu mengakui keterbatasan kita sebagai manusia. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ayub, waktu dia mengalami penderitaan yang dahsyat, Tuhan kan tidak memberitahu kepada Ayub apa yang sedang terjadi. Ayub juga bingung loh Bapak Ibu sekalian ya. Tiba-tiba langit seperti runtuh itu. Anak-anaknya meninggal dunia. Kemudian harta bendanya habis, ludes. Dia sendiri sakit yang hebat, yang luar biasa. Tapi coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempelajari kitab Ayub dan kisah daripada Ayub, Ayub itu luar biasa. Dia tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Meskipun dia tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Dalam hal ini, kita belajar bahwa Ayub menyadari bahwa pengertiannya itu sangat-sangat terbatas. Tapi yang luar biasa, iman daripada Ayub ini menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah semua ini, Bapak Ibu sekalian, yaitu Yesus Kristus, dia adalah Tuhan Allah yang maha baik. Nggak ada rancangannya yang jahat, ya. Ayub itu mengakui, lebih-lebih kita ini Bapak Ibu sekalian, saya percaya di antara kita nggak ada yang mengalami hal seperti yang dialami oleh Ayub. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo tetap terus percaya kepada Tuhan sambil menyadari keterbatasan kita sebagai manusia. Saya senang sekali ketika kalau berobat atau besuk jemaat yang ada di rumah sakit, ya, maka dokter-dokter itu, ya, ini kebanyakan dokter yang saya ketemui, ya, mereka percaya loh bahwa kepintaran mereka itu terbatas, ya. Mereka selalu bilang bahwa nanti yang sekian persen ini kita berharap mujizat Tuhan terjadi, ya. Dengan kata lain, dokter-dokter yang pintar, yang sekolahnya hebat itu dia juga mengetahui akan keterbatasannya. Hari ini apapun karir dan profesi kita, apapun pendidikan kita, Bapak Ibu sekalian, jangan ada yang petentang-petenteng, tapi kita harus mengakui keterbatasan kita, ya. Dan yang ketiga, dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang. Wow. Dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Luar biasa loh Bapak Ibu sekalian, Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Kalau kita datang kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan, di sini ada jaminan bahwa Tuhan akan memberikannya.
bukan kepada orang tertentu, tetapi kepada semua orang yang minta hikmat. Ya, ayat ini menjadi pedoman juga bagi saya dan keluarga saya. Saya selalu dari hari ke hari minta hikmat daripada Tuhan untuk saya, untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya. Karena apa? Karena di sini dikatakan dengan murah hati Tuhan akan memberikan hikmatnya kepada kita. Salomo ketika ditantang oleh Tuhan, Salomo, kamu mau minta apa? Maka luar biasa. Salomo tidak minta harta benda, tidak minta kekayaan, tidak minta kedudukan. Yang diminta oleh Salomo itu adalah hikmat. Maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah mulai hari ini di dalam doa-doa kita, jangan lupa kita minta hikmat kepada Tuhan. Baik untuk diri kita sendiri maupun untuk anggota keluarga kita. Kita mintakan hikmat untuk pasangan hidup kita mintakan hikmat untuk orang tua kita juga mintakan hikmat untuk anak-anak kita, bahkan yang punya cucu, kita mintakan hikmat untuk cucu-cucu kita. Ya, karena ada jaminan Tuhan akan memberikannya dengan murah hati. Ya. Waktu itu Bapak Ibu sekalian, saya mendengar kisah bagaimana seorang pengusaha, ya, dia minta hikmat daripada Tuhan waktu ada banyak tawaran-tawaran bisnis yang ada di depannya, maka dia bilang, Tuhan berikan hikmat, mana ini bisnis yang dari Tuhan, mana yang bukan daripada Tuhan, mana yang harus aku pilih. Dan saya mendengar kesaksian yang luar biasa, waktu kemudian dia memilih bisnis itu, mana yang harus dia kerjakan dan di dalam pimpinan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, meskipun kelihatannya secara mata jasmani bisnis itu kurang menjanjikan, sementara ada bisnis yang kelihatannya lebih menjanjikan, tapi Tuhan memimpin dia untuk memilih hal yang kelihatan tidak menjanjikan, tapi ternyata bisnis inilah yang datang daripada Tuhan dan berkembang dengan besar. Kita melihat bagaimana waktu Abraham dengan Lot. Ya, ketika kemudian Abraham bilang, Lot, silakan kamu pilih tanah mana, daerah mana yang kamu tinggalin. Dan kemudian ketika Lot memilih, dan kita tahu apa yang dipilih oleh Lot tidak berdasarkan tuntunan daripada Tuhan, dan kita tahu akhir hidup daripada Lot dan keluarganya. Sebaliknya ketika Abraham mengandalkan hikmat daripada Tuhan, dia diberkati dengan luar biasa. Hari ini Tuhan mau berbicara kepada setiap kita supaya kita jangan lagi bersandar kepada pengertian diri sendiri. Tapi mari Bapak Ibu sekalian kita mengakui keterbatasan kita dan mulai mengandalkan Tuhan dalam memilih, dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting. Jangan pernah gegabah, ya. Cocokkan semuanya dengan Alkitab atau dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami tahu Engkau menyayangi dan mengasihi kami agar supaya kami terus bersandar kepadamu. Karena Engkau pasti meluruskan jalan-jalan hidup kami ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.